Vivo X300 ini pilihan terbaik sih dibandingin sama X300 yang Pro. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Udah 2 bulan nih kira-kira gue pakai Vivo X300 ini. Dan di video ini gue akan bahas 5 alasan kenapa gue pilih Vivo X300 dibandingin sama yang versi Pro-nya. Ya salah satunya sih harganya ini lebih terjangkau, tapi tetap wow. Dan alasan pertamanya sebenarnya adalah di bagian desainnya ini. Sama persis, cuma lebih kecil aja. Ukurannya tuh berasa pas banget di tangan. Nggak kegedean dan juga nggak berat. Dikantongin juga nyaman. Kualitas bodinya juga sama-sama mewahnya. Udah pakai bahan kaca. Terus frame bodinya juga udah bahan metal. Dan kalau lihat ya, ini bumper kameranya lumayan tinggi nih. Ya sekitar sepertiga dari tebal bodinya lah kira-kira. Nggak ketebelan sih kalau menurut gue dibandingin sama merek-merek lain yang tebel banget. Overall secara desain sih gue suka banget ya, karena dia tuh desainnya keren, minimalis, terus juga berasa compact dan nyaman banget di genggaman. Berasa solid di tangan. Dan terus HP ini juga udah tahan air IP68, IP69, jadi kalau seandainya kehujanan atau kita bawa banjir-banjiran masih cukup aman. Yang penting nggak kelamaan aja kerendamnya. Dan alasan kedua kenapa gue pilih Vivo X300 bukan yang Pro ini adalah ya karena ini layarnya. Layarnya menurut gue tuh lebih tajam malah. Karena ukuran layarnya itu cuma 6,31 inch tapi tetap pakai resolusi tinggi 1,5K. Terus juga untuk teknologi layar udah sama mewahnya kayak yang Pro, pakai LTPO AMOLED 120Hz di mana warna layarnya tuh berasa vivid dan vibran banget. Kalau dibawa keluar ruangan juga tetap jelas banget. Udah gitu untuk always on display-nya ini beneran always on ya, bisa nyala terus kayak gini. Nggak cuma 10 detik doang kayak merek-merek lain. Dan alasan ketiga ya, kenapa gue pilih yang bukan Pro ini daripada yang Pro, adalah karena ini tuh performanya nggak dibedain, nggak dijadiin anak tiri. Walaupun ini bukan Pro, tapi performanya sama banget. Sama-sama ngebut, karena Vivo X300 ini pakai chipset Dimensity 9500S yang udah 3 nanometer. Kalau untuk memorinya ada yang 12256 atau yang 16512, tergantung lo beli yang mana. Ya kalau buat main game sih nggak perlu ditanya ya. Buat main game Mobile Legends rata kanan lancar banget, awet baterai pula. PUBG Mobile atau Genshin Impact juga asik lancar, pakai setting grafis rata kanan masih aman. Dan waktu gue pakai main game lama, push rank lebih dari sejam juga suhunya nggak pakai panas. Ya cuma anget-anget normal aja. Ya pokoknya kalau buat performa, ini HP udah the best lah kalau gue bilang. Buat main game aman lancar, buat rekam-rekam video pakai 4K juga ini aman banget. Apalagi ini baterainya juga awet. Padahal ini HP-nya kecil loh. Nih, lo lihat sendiri nih. Dipakai dengan penggunaan yang berat ya. Dengan SOT tembus di atas 7 jam nih, 7 jam 20 menit. Biarpun kecil gini tuh, Vivo X300 ini tuh kapasitas baterainya 6040 mAh Blue Volt battery. Kalau buat pengguna normal harian mah pasti awet banget. Karena waktu gua tes ya, buat main game berat, terus pakai buat kamera, buat GPS dan lain-lain selama seharian dari pagi bisa tembus SOT lebih dari 7 jam 20 menit. Tapi sisa baterainya masih cukup banget, masih banyak banget. Ini HP flagship loh, biasanya kalau yang ngebut baterainya tuh nggak awet-awet banget. Ini bener-bener tahan lama baterainya. Dan buat ngecasnya juga nggak pakai lama untungnya. Kalau pakai kabel udah 90 watt dan kalau wireless udah 40 watt. Dimana kalau ngecasnya pakai mode high speed cuma 20 menit keisi 50% dan 57 menit keisi 100%. Kalau pakai mode smart ngecasnya juga lumayan cepet ya. Ya walaupun butuh waktu sekitar 82 menit untuk penuh 100%. Dan alasan kelima ya, kenapa gue pilih Vivo X300 ini dibandingin yang Pro adalah karena bagian kameranya. Bukan karena Vivo X300 Pro kameranya kurang bagus, tapi karena gue mentingin kamera utama daripada kamera telefotonya. Ya karena kamera utama yang Pro cuma 50 megapiksel dan ukuran sensornya kecil. Sementara HP ini punya kamera utama 200 megapiksel OIS dengan ukuran sensor lebih besar. Terus kamera telenya udah 50 megapiksel 3 kali optical zoom. Yang menurut gue udah cukup banget. Dan ada kamera ultrawide juga 50 megapiksel yang udah autofocus jadi bisa buat foto-foto makro. Kamera depannya cukup banget, udah 50 megapiksel dengan aperture f2.0. Ya yang gue sesali dari kamera HP ini adalah kamera utamanya nggak bisa rekam 8K. Cuma bisa mentok di 4K 120Hz saja. Udah mantap sih sebenarnya. Dan satu lagi, untuk telephoto kit lensnya dia tuh adanya cuma yang Pro aja. Yang X300 biasa ini nggak ada, nggak masuk secara resmi. Sayang banget ya. Kalau buat hasil foto-foto kamera utama pasti bagus banget, lo bisa lihat sendiri nih. Beneran udah kelas flagship nih HP. Detail dan jernih banget dan tone warnanya gue suka banget. Dan kalau dipakai buat foto-foto potret juga foto unblurnya tuh rapi banget, detail banget, rambut kita juga kelihatan. Kalau buat foto malam juga oke banget, detailnya dapet banget, bahkan langit kelihatan terang. Dan kalau kamera 3 kali zoomnya buat telemakro, cakep banget loh hasilnya, bener-bener dapet banget lagi detailnya. Tapi kalau misalkan makronya pakai kamera ultrawide-nya juga bagus hasilnya, detailnya tetap dapat karena 50 megapiksel.
Dan lo bisa lihat sendiri nih, hasil foto-foto kamera ultrawide-nya yang 50 megapiksel. Cakep banget, mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dynamic range-nya tuh berasa luas, jadinya balance cahaya tuh berasa bagus, berasa hidup. Dan ini hasil foto-foto 1 kali, 3 kali, dan 10 kali zoom-nya. Ini 10 kali zoom-nya udah oke banget. Nggak harus pakai yang pro, yang ini juga udah lebih dari cukup kalau menurut gue. Dan untuk hasil foto-foto selfie-nya, enak banget dilihatnya hasil fotonya. Dengan dynamic range yang luas, dan tone warna yang berasa natural. Cuma kalau dipakai buat foto potret, udah cukup rapi sih, cuman kadang ada aja miss-nya. Kalau rekam videonya malam-malam gini ya, kualitasnya kayak gini nih. Ini low light banget. Ini kita pakainya di Full HD 30 fps saja. Kualitasnya kayak gini. Menurut lo kayak gimana? Sekarang kita cobain buat kamera belakangnya kayak gimana kalau misalkan kondisi gelap kayak gini juga. Nah kayak gini nih kondisinya kalau misalkan kita di low light banget ya, Full HD 30 fps, udah nggak terlalu kelihatan jitternya ya, lumayan asik. Ya kira-kira itu tadi sih 5 alasan kenapa gue pilih X300 ini dibandingin yang Pro. Ya kalau buat bagian yang lainnya sih mirip-mirip aja ya. Kayak NFC-nya yang responsif dan udah bisa multifungsi. Nggak cuma bisa baca e-money doang, tapi bisa juga buat jadi access card. Terus suaranya juga udah dual speaker dan ada tuningan khusus super audio yang bikin suara tuh lebih asik ya. Dan kalau dengerin musik pakai volume speaker 100%, suaranya udah lumayan asik loh. Udah berasa cukup tebal dan cukup detail kualitas suara speakernya. Kayak gini suaranya. Untuk fitur AI-nya juga udah lengkap ya, karena ini HP flagship. Kalau yang namanya Gemini atau Secret Search mah standar aja ya. Tapi ini lebih banyak dari itu. HP ini tuh punya fitur AI Caption untuk terjemahin video yang kita tonton. Terus ada AI Call Translation, buat teleponan sama bule yang kita nggak ngerti bahasanya. Ada juga AI Meeting Caption, untuk mencatat meeting dalam bentuk teks juga, jadi nggak perlu nyatet secara manual. Terus kalau buat edit foto, ada AI Retouch, yang isinya AI Erase untuk hapus objek yang nggak diinginkan. AI UHD yang bikin foto burik jadi lebih jernih. Ada AI Expander juga untuk bikin foto yang kelihatannya sempit jadi bisa lebih luas. Dan ada AI Color Edges untuk atur warna foto lebih menarik. Di bagian software juga Vivo X300 ini udah pakai Origin OS versi 6, bukan Vantage OS lagi. Udah berbasis Android 16 dan bakalan dapat 5 kali Android update dan 7 tahun security update. Ya happy sih gue selama gue pakai HP ini 2 bulan lebih ya. Yang pasti nggak pernah ada kendala dan nyaman banget. Apalagi kameranya berasa powerful banget. Kalau menurut lo sendiri gimana? Mending Vivo X300 ini apa sekalian yang Pro aja kalau punya duitnya? Dan segitu aja ya ceritanya kenapa gue pilih Vivo X300 ini dibandingin yang Pro. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bener-bener definisi kecil bandel. Mantep. Baterai awet, performa dahsyat.